Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My gengs, my bro, ketemu lagi dengan gua Uca Limau, cowok kece pertama yang tercipta dengan cita rasa Indonesia asli tanpa pemanis buatan dan setia hingga tetes terakhir. Hup. Kasihku, I love you. Sayangku, I miss you. Jangan lupa ya, di like, komen, dan di subscribe. Hai deh. My gengs, my bro, teman-teman semua, sekarang kita lagi ada di Masjid Raya Baitur Rahman Semarang. Ntar ada efek tepuk tangan tuh kalau ada. Sekarang mau ngapain sih di Semarang? Bukannya kemarin lagi ada di ini? Enggak, kita juga nggak tahu. Pokoknya arah mata angin dan arah mata duitan membawa kita ke Semarang. Sekarang kita lagi mampir dulu nih di Masjid Raya Baitur Rahman Semarang. Tadi rencananya sih niatnya mau ke nyari-nyari objek-objek wisata di Semarang lah, yang dekat-dekat gitu, yang nggak jauh dari Simpang 5. Tadinya mau ke Lawang Sewu tuh, cuman udah sore gini nggak tahu deh masih sempet apa enggak ya. Nah, gimana keseruan dan cerita Uca Limau gua ada di kota Semarang? Nah, ikutin terus ya nggak? Semoga kita bisa dapat inspirasi, bisa dapat ya ilmu, atau bisa dapat penambah ya istilah nambah pengetahuan baru lah buat kita lah nanti. Semoga kita juga bisa ngobrol dengan orang-orang sini gitu. Oke? Ikuti terus perjalanannya, lagi ada di Semarang. Yeay. Oke, my gengs, my bro, teman-teman semua. Kita lagi ada di museum apa tadi sih? Museum Mandala Bakti. Mandala Bakti, dan kebetulan kita ketemu dengan beliau ini nih. Lagi keliling di depan situ menjajakan koran. Kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar dengan Bapak siapa namanya, Pak? Pak Soim. Pak Soim asli Semarang. Asli Semarang. Di mananya Semarangnya? Semarangnya di itu Roboan. Roboan itu Pasar Karangayu, PRPP, urutannya Bandara Ahmad Yani. Oh, Bandara Ahmad Yani lah ya gitu Iya. ya. Dari sini berapa menit kalau hitung menit? Setengah jam ada? Kurang? Ya, setengah ada jam. aja lah, ada lah ya. Nempak angkot setengah jam. Naik angkot setengah jam. Iya. Berapa lama dagang koran Pak Soim? Udah 20 tahun. 20 tahun. Berarti nih kalau kita tebak nih dari masa zaman jayanya koran ya. Iya. 20 tahun berarti tahun 90. Lu udah mulai dagang koran? Iya. Masih dengan jalan kaki seperti ini dulu? Iya. Sampai sekarang masih sama? Masih sama. Dagangnya biasanya di mana? Ya, Pak Soim? sering pindah-pindah. Kalau nggak salah di Wisma Perdamaian, di sana Tamrin, KFC itu. Oh, pindah-pindah? Iya. Tapi Nggak mesti. Oh, nggak mesti di satu tempat? Iya. Tapi lebih seringnya di mana? Seringnya di sana, di KFC sana. KFC KFC. Tamrin dulu. Tamrin. Oh. Arah Simpang tuh. Oh, ke arah Simpang 5? Iya. Oh, iya. Nah, sekarang ini kan kita tahu kan zamannya canggih ya Pak Soim ya. Iya. Orang pada megang HP lah, nggak ada Iya. orang yang nggak megang HP ya. Iya. Dari surat koran sendiri gimana? Dengan makin canggihnya HP, orang jadi gimana koran? Apakah tersisi atau mulai Ya mas, ya tersisi banyak lah. pengaruh ya? Ya pengaruh juga. Bisa cerita nggak waktu tahun 90 awal mula Pak Soim dagang koran ini gimana kondisinya saat itu? Lagi rame nggak orang baca koran? Rame, Nggak baca koran rame bang. Rame ya? Iya. Saat 90 Itu itu? waktu masih jenazahnya Pak Harto hidup tuh, wah, Oh, iya. koran rame. Pak Harto hidup tuh masih rame. Sekarang wah banyak HP canggih, orang kawan orang males mah maca koran, buka HP wis ono kabeh. Ya wis. Oh, begitu rata-rata bilangnya tuh ya? Iya, bilang gitu. Males mas. Langganan saiki wis ra langganan mas, ngono butuh koran nah pas ono clipping tok wae karo tangguh bungkus sego apa tangguh tatakan lemari. Oh, Bu. Mageng sama bro, jujur ya. Yeah. Gue tuh nih orang yang nggak terlalu fase bahasa-bahasa, cuman gue dari ini gue ngertiin ini artinya ngerti. Mas sudah lama saya nggak mau langganan koran lagi. Paling kalau memang ada koran buat jadiin clipping atau buat bungkus-bungkus sego, kurang lebih seperti itu ya. Iya. Tuh.
Jadi bisa bayangin, nih di tahun 90-an, ketika 90-an itu my gengs, my bro, gua kalau di beliau dagang di tahun 90, berarti tahun 90 itu gua kelas 1 SMP. Ya, 1 SMP. Itu tiap pagi tuh orang-orang biasanya baca ya, Pak, ya? koran sama ngopi sama minum teh. Nah, gua nih terutama yang kecil-kecil itu mencari kolom yang ada gambar kartun. Cerita kalau di Jakarta tuh ada yang kayak Ali Oncom. Nah, itu yang kecil-kecil. Nah, terus makin kesini, koran yang sering saya baca dulu koran bola. Oh ya, bola. Sama Top Score. Ya, bola Top Itu masih Score. ada, Ya, itu masih ada 9 masih ada juga ya? Sini nggak ada, Nggak di ada ya? Jawa nggak ada. Itu Di sekitar Semarang nggak ada. tahun 2000-an tuh ya baru mulai ada ya. Iya. Nah, Top Score dan bola. Karena di situ update skor dan bola gitu. Dulu Ya, tuh. kartunya banyak. Iya. Nah, sekarang kalau kita bicara di Jakarta udah nggak ada nih Paso ini. Nggak ada. Ya, nggak ada Sem ya? Jarang nemu. Iya, kalau Susah. gue pribadi juga jarang nemu. Udah. Oh, iya, nggak- kalau saya kemarin waktu di Jakarta, setahun di Jakarta tuh ada. tahun berapa? Kakak saya, teteh saya yang di Bekasi itu toh, ya kemarin saya di Jakarta tuh Agustus tuh setahun tuh, Tahun yang lalu tahun ya? 2019 tuh adanya pos kota Kompas. Oh, dengan nama-nama besar lah ya? Ya, koran pos dengan kota, nama Kompas. Lampu merah kali? Iya. Enggak, Nggak ada. di Pasar Keranggan. Daerah Bekasi. Oh, ya tahu Pasar Keranggan, tahu Pasar Ya, Keranggan saya. Pasar Keranggan, Tahu terus saya. Pondok Gede. Pondok Gede betul. Pondok Gede, ujung aspal itu banyak. Bentuknya loper seperti ini atau Enggak. Dia Dipajang? warung, ya dipajang tuh toh kayak warung rokok itu toh Iya, Bang. warung rokok ini Ya taruh itu begini dipajang gini, enggak gini, cuma dipajangnya ditekuk gini. Oh, taruh di tali. Nah, ya enggak di kayak ada Oh ya, sangat ya gini ya. Oh, Ini oke. pos kota Kompas. Terus apa lagi? Kedaulatan rakyat banyak lah. Jadi- saya tuh waktu itu di Jakarta sama teteh Setahun yang saya. lalu ya? Ya, tahun 2019 Ya, dulu setahun yang waktu belum ada corona. Dan sekarang masih ada di Bekasi. Masih ada. Tuh, my gengs, my bro. Jadi gini, Pak Soim ini yang asli dari Semarang, beliau singgah dan silaturahmi ke tempat kakaknya ya di daerah Ya. Bekasi, katanya masih menemukan. Bentuknya dipajang, my gengs, my bro. Kalau di sini kan beliau dan teman-teman tadi saya lihat masih ada banyak juga ya yang Ya. jadi loper rasanya, Enggak. penjual kolan lah ya. Penjual Kalau loper kan asongan. begitu. Asongan. Oh, penjual kolan eceran lah ya. Iya. Asongan tuh bentuknya kalau di Jakarta, terutama Bekasi, kita bicara Bekasi kan berarti masuknya terhitungnya pinggir Jakarta ya. Itu masih ada tapi dia dengan dipajang, my gengs, my bro. Kenapa? Karena udah nggak ada lagi pengecer-pengecer koran, Pak. Ketika saya sekolah 90-an, 95 tuh Iya. sampai sebelum Pak Harto turun itu masih banyak. Itu masih banyak yang langganan yang kalau tiap pagi lempar tok jalan. Berarti lempar itu jalan nanti. itu per bulan ya dia? Iya, per bulan. Naik bulan saya minta Bapak, mana Pak? Pakai kwitansi. Oh, Pakai resmi. ya, resmi. Kwitansi enggak. Pak, minta uang koran gitu enggak, pakai kwitansi tadi kayak suara Kompas. Ini Kompas begini sama pos kota sekian. Ini kwitansinya, nanti saya yang tanda tangan, saya minta uangnya. Ini Pak buktinya. Kalau itu kan kejadian Semarang tuh banyak orang asal yang ngasih itu temen yang ngasih saya, teman saya yang minta. nagih. Iya, yang nagih. Pak minta bayaran koran. Loh, kemarin wis tak bayar Mas. Kok bayar meneh iki piye to? Loh, yang dulu udah Pak minta kwitansi. Berarti teman saya yang minta. Saya kasihan kan. Udah, Oh. saya tanggungan tuh, Pak. Berarti pernah kasus kena dibohongi lah ya? Iya, kena tipu lah. Kena tipu ya bahasanya. jawabannya. Jadi Ya. beliau yang nganter tapi yang nagih orang lain. Iya. Orang lain. Oh, saya juga baru tahu tuh. Jadi gini. Jadi misalkan dalam sebulan saya ngantar koran setiap hari berarti kan 30 koran. Iya, Kalau 30. ya 30. Iya, 30. Berarti nanti 30 itu dibagi-bagi, misalkan Jawa Pos 15, Nah. ini ditulis jelas ya. Iya. Oh. Ditulis detail nanti. Detail. Ya, nanti itu dilihat. saya kasihkan yang asli, nanti yang itu masih saya fotokopi dikasihkan kantor. Yang fotokopi masuk kantor. Iya. Yang asli masuk kantor. Yang asli masuk kantor, Fotokopi yang dipegang. fotokopi dipegang yang Oh, yang saya yang bayar menerima, itu. yang Ya, menerima.
Oh, terus nanti uang setorannya itu di setor ke kantor dong? Ya ke kantor. Ke kantor. Tadi kan saya ambil berapa? Korannya tuh ambil 50. 50 Jawa Pos ya, Pos Suara Merdeka. Pakan 50 koran. Nanti saya ya totalan yang koran saya bawa itu. Iya. Jadi Ya. intinya 30 hari berarti 30 koran. Kalaupun memang satu merek itu lebih bagus, nggak susah ya. Iya. Tapi kalau memang ternyata banyak merek, tinggal nanti di detail aja. Ini surat ini berarti nanti jumlahnya harganya pasti berbeda dong. Iya. Karena tiap orang kan berbeda ya. Iya. Nah, Pak Soim, kita balik lagi ke zaman awal 90-an ketika Pak Soim mulai dagang. Ketika 90-an dagang itu banyak nggak saingannya? Enggak banyak. Banyak. Enggak. Lah orangnya yang jual itu tahun 90-an tuh ada 5 orang namanya dibagi-bagi dulu, Bang. Oh, 5 orang dibagi, kamu di Ya, sana, di sini, ya. di sini. Ya, di sini, di Tugu Muda, di Kalibanteng, Krapia, terus Simpang 5 Simpang kayak 5. itu. Dulu tuh belum banyak yang jual koran. Berarti- Orang 5 tok itu. Oh, jadi gini, satu tempat atau satu tempat ini berarti hanya diisi 5 orang. Dan Apa 5 orang dibagi-bagi? dibagi-bagi. Oh, berarti satu ini, berarti misalkan dulu satu tugu ini hanya Mas Soim sendiri bisa? Iya, bisa. Terus gimana dulu? Omsetnya sampai Oh. habis nggak dulu ketika waktu Sampai belum ada habis, saingan? sampai kurang. Sampai Balik lagi? belum ada kurang-kurang, enggak sampai kurang-kurang saya itu sudah makan ya. Saya sudah makan bawa pulang uang 100, 150. 90 tuh ya? Iya. Oh, gede loh, My Games, My Bro. Zaman Bapak Soeharto dulu sebelum reformasi ya. Iya. Itu 100.000 tuh gede loh. Iya. Bisa bawa pulang uang itu. Ya uang dulu kan udah makan, udah makan, Minum. udah makan, udah minum, udah merokok, udah resik 100 bawa Bersih. uang. Ya bersih itu uang, bawa uang 100. 90-an My Games, My Bro bawa uang 100.000. Berarti kalau kita rupiahkan dulu itu zaman Pak Soeharto 2.000. $1 ya. Iya. Berarti kalau 100.000 itu sekitar hampir $50. Nah, kalau sekarang 14.000 berarti dulu sempat dapat sekitar hampir 2 jutaan dari koran kalau kita bicara rupiahnya ya. Oh, jadi dulu benar-benar luar biasa ya. Iya. Bisa dapat 100.000 resiknya bersihnya tuh ya. Iya, bersihnya. Udah potong makan, minum, Ya rokok. segalanya lah. Saat 90-an itu masyarakatnya udah mulai ramai seperti ini. Apa maksudnya di perapatan-perapatannya? Ya tahun 90-an tuh Udah mulai rame juga ya? Bang. Ya udah rame. Sekarang banyak. Sekarang corona itu presidennya ganti. Corona saya semuanya cara diune anjlek lah. Kita ngomong 90-an dulu nih, Pak Soim. Nah, Berarti Pak Soim dari tahun 90-an hanya ada di lampu merah. Maksudnya nggak masuk ke rumah-rumah, ke gang-gang enggak ya? Enggak. Hanya di rumah-rumah aja ya? ya di jalan raya itu nggak di rumah-rumah nggak Di jalan berani. raya aja ya? Nggak berani. Tapi dulu rame bener ya di Wah, jalan raya? itu rame. 100.000 zamannya Jenate Pak Harto tuh ada hajinya. 100.000 coba zaman Pak Soeharto, My Games, My Bro zaman Pak Soeharto 100.000. 100.000 Dapat. ada haji coro Jawane ada hajinya. Sekarang 100.000 uang cari 100.000 coro Jawane ngeden Bang. Berarti harus gitu ya. Orang tawani koran dulu. Ndak. Tadi gimana bilangnya wis clipping apa tadi? Udah bunmen Mas, males maca, buka HP wis ono kabeh. Ngopo tuku koran tak nggo bungkus lemari karo bungkus sego tok. Nggih, Bu. Buat bungkus lemari kalaupun butuh koran katanya zaman sekarang itu orang cuma buat tatakan lemari sama bungkus sego. Paling potong-potong buat clipping Mas ya. Iya. Mulai rame-ramenya itu di tahun berapa? Saingan penjual korannya itu? Rame-rame tahun 90 penjual koran tuh saingannya tuh tahun 2012. Mulai rame tuh. Iya, saingannya banyak. Satu ini ada mulai beberapa banyak tuh. Iya. Ketika saingan rame di 2012, tukang jual koran juga rame, penghasilan masih lumayan nggak saat itu? Masih Pas Soim perasaan masih bisa. waktu itu tahun 2012. tahun 2012 tuh ya masih itu turun kan tahun 2011 sampai 100 tuh zamannya jenengannya Pak Harto. Sekarang tuh turun 50.000. Nah, banyak yang jual koran. Banyak jual koran dan juga udah mulai ada HP ya, Iya. tapi belum banyak ya. Ya, belum banyak. HP-nya masih
kayak gini. Nokia. Nokia segini Iya, jadul Nokia sekarang jadul, kan. Sony Ericsson. Sony Ericsson, Everson. Iya. My gengs, my bro. Tahun 2012 beliau rasakan di tempat ini nih, terutama di wilayah Semarang dan sekitarnya, di pusat kota pemerintah Semarang lah nih ya. Iya. Itu mulai banyak yang jual saingan koran. Tapi saat itu penghasilannya turun 50% dari tahun 90 ya. Iya. Berarti tahun 90 dapat 100, paling tahun 2012 dapat 50 ya segitu ya. Nah, biasanya kalau bawa koran ini berapa eksemplar? Apa namanya? Berapa koran lah gitu. Ini Berapa ini? Berapa ini kan 1, 2. Nah, tahun 90-an Pak Soi bawa berapa biasanya? itu Suara Merdeka bawa 100, Jawa Pos 50, Kompas 20. Berarti Itu habis semua tuh. berarti taruhlah 150 ya. Iya. Berarti dalam tahun 90-an beliau bawa sekitar 150-an koran dan itu habis. Habis. Kurang. Kurang. Bahkan masih ada yang nyari lagi ya. Iya. Habis Pak, iya habis. Nah, tahun 2012 ketika banyak saingan, bawanya berapa? Bawahnya paling 20, 20. 20. 120 nih, 120 berarti 60. 60. Terus habis. Masih sisa Iya. 2012. Nah, sekarang saingannya lebih banyak Mbak. 2020 Lebih banyak bang. lebih banyak lagi. Ya, dulu kan sini kan banyak, tahun 2012 tuh banyak anak kecil-kecil yang minta-minta. Oh iya iya. Ha. Ya, yang minta-minta, terus ngelap-ngelap kaca. Kaca mobil betul, Ya, atau kaca yang mobil. atau yang pakai bulu kemoceng tuh Ya, gitu juga. pakai kaca mobil itu minta-minta. Sekarang dia jual koran cuma coro Jawa ini nggo kedok tok. Oh, Kalau- pura-pura. Iya, pura-pura. Kalau di sini kan kalau bahasa Jawa kedok tok. Nanti kalau ada Satpol PP apa dinas sosial, dia pegang koran. Kalau nggak ada, minta lagi. Oh, minta-minta. Iya, minta ngelap-ngelap kaca gitu. Jadi gitu Mah bro. Ternyata salah satu saingan Bapak Soim ini bukan hanya dari penjual koran asli ya Pak ya, Iya. tapi penjual koran bodong lah istilahnya, Iya, nggak bodong. ada surat-surat, nggak ada STNK gitu loh. Iya. Jadi paling dia cuma pura-pura bawa 2 koran, nggak ada yang liatin, taruh, minta. Tapi begitu ada pura-pura bawa. Iya. Oh gitu. Nah sekarang bawa berapa di 2020 ini? Ini Hari inilah yang ketemu saya bawa berapa? ini mah 60 ada? nggak ada. Ini yang ini 30 sama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama ini. Cuma bawa 40 dulu. 40. Iya. Keluar dari jam? Ini keluar dari tadi jam 9. Udah laku berapa? Ini tadi bantu temen udah laku koran 50. Udah saya kasihkan ini. Oh udah laku, Iya. Pak Soim udah berhasil Iya. jual 50 koran. Ya, ini ambil Terus store? lagi. Ya udah Ambil lagi. Ambil lagi. Ternyata masih ada juga ya yang lewat-lewat yang baca koran ya Pak Soim ya. Naik Iya. mobil biasanya ya. Ya nanti itu kan yang baca-baca koran beli ini loh bang. Ini kan 2000. Nah ini nanti dikumpulin di rumah. Kalau istrinya jual nasi Oh. kayak angkringan buat bungkus ya tadi seperti. Oh berarti kamu beneran ngaku. begitu, beneran Iya begitu. kalau di Jawa Oh. gitu bang. Jadi beli Ya gitu bang. jadi beli kalau di koran Jawa. itu kalau dulu beli koran untuk dibaca isinya apa informasi apa aja yang ada, Ya, sekarang ada. dibeli untuk Bungkus nasi. bungkus nasi di rumah. Padahal koran baru ya. Iya. Nah, Gimana? ini itu kan perubahan dari 90 ke tahun 2020. Nah, Iya. sekarang dari sebelum corona dan sekarang lagi corona. Gimana pendapatannya? Jauh turun drastis Wah. apa gimana? Jauh turun gratis bang. Udah kan ini udah mulai 6 bulan nih corona nih. Gimana? Selama 6 bulan itu dagang koran. Turun gratis bang. Ancur-ancuran lah ya. Iya. Bawa pulang 10.000. Sehari? Nggak bawa pulang. Buat makan sama ngerokok udah. 10.000. Nah, 10.000 tuh kalau bawa pulang uang 10.000 ke rumah udah bersih belum? Udah Itu, makan potong iya, makan 2 dua hari. Pagi sama siang. Makan Udah 2 kali. pulang. Bawa 10.000 toh. Wah, tuh bawa 10.000 mendingan bang. Kadang nggak bawa. Bener Sering nggak nggak bawa. Nggak laku sama sekali nih. Ya, Selama corona. Iya, nggak laku. Nanti ditaruh di rumah, dikumpulin, ditimbang lagi bang. Oh, taruh nanti sebentar. Jadi koran yang Bapak Soim ambil ini Iya. laku nggak laku jadi punya Pak Soim. Iya toh. Nanti kalau laku nggak laku saya yang bayarnya bener. Oh, saya ambil 50 berarti Pak Soim bayar 50. Iya.
Oh. Udah beli pulang. Enggak, saya pikir tuh Pak Soim cuma ngambil aja. Iya. Kalau udah misalkan laku 50 Laku baru nggak laku, baru di kasihkan stok. orang. Oh, ini enggak. Enggak. Jadi laku nggak laku ini Pak Soim sendiri Iya, yang makan lah punya gitu ya. saya. Punya Pak Soim. Iya. Oh. Masih segini. Jadi bisa dibilang sekarang ini turunnya drastis banget ya. Iya. Pak Soim ya dari tahun Iya. 2000-an ya. So my gengs, my bro. Jadi dari Pak Soim kita bisa dapat ilmu nih dan juga masukan nih bahwa setiap masa ada zamannya dan setiap zaman ada masanya. Bener nggak sih gitu, setahu gue ya. Maksudnya gini, ketika kita merasa wah gue udah hebat, ingat bos, ingat bro, ingat my gengs, ada masanya gitu. Dan buat teman-teman yang masih di bawah, aduh gue kok begini amat, jangan ngeluh, my geng, my bro, teman, ada masanya juga nanti di atas. Roda itu berputar selama dia nggak pecah ban. Udah gitu aja yang paling gampang ya Pak Soim ya. Iya. Pecah ban. Nah, jadi Pak Soim terima kasih nih atas informasinya, berbagi ilmu, berbagi informasi buat saya, buat teman-teman YouTube saya di rumah. Iya. Sehat terus buat Pak Soim, semoga dagangannya lancar. Oh ya, terakhir, apa harapan Pak Soim ke depannya seperti apa? Ada harapan nggak? Nah, harapannya corona selesai biar jual koran lancar lagi kan. Yang semoga ya masa-masa koran ini bisa balik lagi berjaya seperti di zamannya dulu. Oke, mancing smile bro, demikian ngobrol-ngobrol santai kita dengan Bapak Soim, salah satu penjual koran eceran di daerah Semarang. Nah, saya ketemu beliau ini lagi berada di daerah Tugu, kota pemerintahan Semarang, Pak Soim ya. Nah, sebelum ini saya mau tanya satunya berapa? Yang mana? Ini Ini Jawa Pos. 5.000. Kalau yang ini Ini 4.000. 4.000. Kalau dua berarti taruh 10.000 lah ya. Iya. Oke. Nah, ini ada rezeki buat Pak Soim. Makasih Bang. Kasih ya. Ya. Siap kalau gitu Pak Soim ya. 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 Baik, guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.